sehingga pada pagi hari ini kami masih beroleh sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Dan untuk kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan lawat agar kebenaran firman Tuhan dapat diterima anak-anak Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, karena kita telah berdoa, masih ada sukacita nggak? Masih dong. Ya, masih ya. Oke, kita bernyanyi. Kalau kita masih punya sukacita, artinya kita harus bernyanyi Allahku besar. Oke, kita nyanyikan. Alkitab mengajar
tetap berdoanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kepada hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, ajari hamba Tuhan supaya apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang manis dan yang ganteng. Apa kabarnya adik-adik? Sehat kan? Ya, kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Ya, adik-adik siap gak dengarkan firman Tuhan? Siap? Oke, firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kakak ulang ya, firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ya, kakak mau tanya sama adik-adik, kalau 1 Korintus itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya betul, perjanjian baru. Ayo kita sama-sama membacanya ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan melihat perbedaan itu bukan sebagai sebuah perpecahan, tetapi melihat perbedaan itu supaya kita sesama manusia harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Kakak mau jelasin ini sama adik-adik. Tuhan menciptakan kita ada berapa tangan? Ayo. Ada dua tangan. Tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri kita mempunyai apa? Mempunyai jari. Pintar adik-adik kakak. Coba adik-adik sebutkan nama-nama jari. Yang kakak tunjuk ini jari apa namanya? Iya, namanya ibu jari. Yang selanjutnya kakak tanya sama adik-adik yang kakak tunjuk ini jari apa namanya? Iya, jari telunjuk. Yang ini kakak tanya sama adik-adik, ini jari apa? Iya, jari tengah. Ini namanya jari apa? Jari manis. Dan yang terakhir ini namanya jari kelingking. Pintar ya adik-adik kakak. Coba adik-adik perhatiin jarinya. Bentuknya berbeda kan? Kalau dia bentuknya berbeda, berarti fungsinya juga berbeda kak. Coba nih lihat jempol adik-adik. Jempolnya lebih besar kan dibandingkan jari-jari yang lain. Lihat jari kelingking adik-adik, yang lebih kecil dibandingkan jari-jari adik yang lain. Coba nih sebutkan jari tengah yang ukurannya lebih tinggi dibandingkan jari-jari yang adik yang lain. Terus jari manis yang biasanya adik pakai untuk memakai cincin, jari telunjuk yang biasanya adik gunakan untuk menunjuk. Lalu adik-adik kakak yang kakak sayangin, kakak mau nanya sama adik-adik, apalah fungsi tangan? Iya, untuk menulis, untuk menggenggam, untuk membantu orang tua. Tapi semua yang adik bilang itu bisa dilakukan kalau kelima jari ini saling bekerja sama satu dengan yang lain. Coba aja adik-adik bayangkan kalau adik-adik tidak punya jempol, adik-adik hanya punya 4 jari, apakah adik-adik bisa menulis? Tidak kan? Coba adik bayangkan kalau adik-adik cuma punya 2 jari, ibu jari dan jari telunjuk, apakah adik-adik bisa menggenggam? Tidak kan? Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita diciptakan Tuhan beragam-ragam. Ada yang kulitnya putih,
ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya yang lurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang matanya cipit kayak kakak, ada yang matanya besar. Tuhan menciptakan itu bukan membuat kita jadi manusia saling terpecah, bukan. Tuhan membuat perbedaan itu agar hidup kita penuh dengan warna. Kalau nggak ada perbedaan itu, mungkin kehidupan kita nggak seindah yang sekarang. Iya kan adik-adik? Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan berbeda. Bukan berarti Tuhan itu ingin memecah kita. Coba aja adik-adik bayangkan. Ini kakak ada gambar. Adik-adik tahu ini apa kan? Ya, ini pelangi. Kalau pelangi ini cuma satu warna, apakah pelangi ini akan indah seperti ini? Tidak kan? Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan membuat kita dengan begitu banyak warna. Agar kita apa? Agar kita manusia saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang tujuannya itu apa? Hanya satu tujuannya, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi saat-saat seperti ini, yang saat ini virus corona sedang melanda negara kita. Mungkin di antara orang tua adik-adik, mungkin ada orang tuanya yang mendapatkan bantuan sembako dari orang-orang yang berada, atau mungkin dari orang tua adik-adik ada yang orang tuanya yang menjadi dermawan untuk membagi sembako. Itu yang Tuhan mau, bukan karena kita jadi orang berada jadi kita sombong sama orang lain, bukan karena kita pintar jadi kita ngejek-ngejek orang yang bodoh. Tidak. Tuhan itu menciptakan kita beragam. Tapi kakak yakin sih, dan kakak percaya bahwa anak-anak Tuhan, terkhusus nih anak-anak KKI, adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat tumbuh dan berkembang di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggumu Tuhan, dimanapun mereka Tuhan berada Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan Tuhan. Tuhan lindungi pertumbuhan perkembangan mereka Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat amang pendeta kami Tuhan. Berilah amang pendeta kami kesehatan Tuhan, agar amang pendeta kami dapat menyebarkan firman-Mu Tuhan, dan terkhusus dapat terus membimbing kami guru-guru sekolah minggu, agar kami Tuhan menciptakan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat negara kami Tuhan, yang saat ini sedang mengalami cobaan Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi di negara kami Tuhan, itu semua kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang berkehendak atas virus ini Tuhan. Engkau juga yang berkehendak virus ini segera tidak ada lagi di negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah ada di penghujung acara. Nah, untuk menutup ibadah kita nyanyikan satu buah lagu. Lagu apa Kak? Sungguh ku bangga Bapa. Musik. Sungguh ku bangga
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni